Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Bu Faiz dalam materi Akidah Akhlak. Hari ini kita belajar tentang qada dan qadar Allah. Sebelum kita menggali tentang qada dan qadar Allah, maka silahkan disimak, silahkan dibaca, diamati, dipelajari indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami. Selanjutnya, mari kita renungkan Quran surat Al-Hadid ayat 22 ini, di mana di sini menjelaskan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz jauh sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Amati kedua gambar ini, lalu coba kita renungkan, kita hubungkan dengan qada dan qadar Allah. Pengertian qada dan qadar Allah ya. Sekarang kita cari tahu dulu pengertian qada dulu ya. Qada itu berasal dari bahasa Arab qada yaqdi qadaan, yang artinya adalah melakukan, melaksanakan, dan mengerjakan. Adapun dalam bahasa Indonesia, arti dari qada yaitu peraturan, hukum, dan ketentuan Allah. Sedangkan menurut istilah, qada itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang telah direncanakan sejak zaman azali sesuai dengan iradah Allah tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya di alam semesta ini. Itu pengertian qada. Sekarang pengertian qadar. Qadar itu juga berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro yaqdiru qadron, yang artinya kuasa mengerjakan sesuatu. Qadar menurut bahasa Indonesia artinya adalah ketentuan Allah atau ketentuan Tuhan. Menurut istilah, qadar itu adalah keputusan Allah kepada setiap makhluknya atas ketentuan yang telah dibuat berdasarkan ikhtiar dan doa dari makhluk tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa qada itu adalah rencana Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar itu adalah pelaksanaan dari rencana Allah tersebut. Dalil tentang qada dan qadar Allah terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Ya, jadi sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan, ya, jadi dilihat kalimat aradallahu, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Fala maradda lahu, dan sekali-kali wa ma'lahum min dunihi miwal, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalil tentang qada dan qadar juga terdapat di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, ya. Berikutnya adalah macam-macam takdir Allah. Takdir Allah itu ada dua macam, ya, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Jadi takdir ini bersifat paten, ya, sudah paten, sudah baku, manusia tinggal menunggu
Ya, manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Misalnya apa? Kematian, ya kan? Mati itu nggak bisa ditawar-tawar, diminta juga nggak bisa, menolak juga tidak bisa. Terus misalkan kita itu dilahirkan dengan warna kulit yang putih atau kuning atau hitam, hidung mancung, pesek, bangir, ya itu semuanya sudah bisa sudah tidak bisa kita tawar-tawar lagi ya. Kalau kita ditakdirkan dengan hidung mancung ya alhamdulillah, pesek ya alhamdulillah, karena itu semuanya sudah takdir Allah ya. Berikutnya adalah takdir mu'alak, takdir yang masih bisa diusahakan oleh manusia. Jadi takdir ini bersifat fleksibel, artinya belum baku dan masih bisa diusahakan sehingga manusia bisa merubahnya. Misalnya yang pengen jadi guru bahasa Arab, misalkan pengen jadi guru bahasa Arab, siapa yang kepingin? Raffi misalnya, Raffi ingin menjadi guru bahasa Arab, maka Raffi harus rajin belajar bahasa Arab, nahwu sorofnya dimatengno, belajar yang rajin. Kalau sekolah misalkan nanti kalau sudah SMA, sudah aliyah atau jenjang berikutnya ya harus milih jurusan bahasa Arab. Nanti kuliahnya juga jurusan bahasa Arab itu kalau kepingin jadi sarjana bahasa Arab tuh nggih. Jadi masih bisa diusahakan, ya kan? Jika manusia berusaha, maka Allah insya Allah pasti akan mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah ya, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tapi andaikan, ya kan, andaikan belum ditakdirkan, ya, andaikan belum ditakdirkan oleh Allah, belum sukses keinginannya, cita-citanya, ya pasti akan ada hikmah di balik semuanya itu. Tetap husnudzon kepada Allah. Berikutnya adalah perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah. Perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah itu diantaranya adalah yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan. Jadi manusia itu kewajibannya adalah berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah, itu namanya ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ketika kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, ya kita nggak usah ragu-ragu, ya kan? Kita nggak usah ragu-ragu, kita serahkan semuanya kepada Allah, ya kan? Kalau tawakal tuh yang pol gitu loh, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, rela atau menerima pemberian Allah. Yang keenam, tahan godaan atau sabar. Demikian materi kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar Allah. Semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami materi kita hari ini. Bu Faiz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.